Micet itu kan akhir-akhir ini kan sering banget itu Ya. digunakan orang-orang, tapi dalam tanda kutip digunakan dalam hal yang menyimpang di jalan kebenaran. Iya, iya, Ya, iya. banyak sekali yang mohon maaf melakukan praktek prostitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Mina, kembali lagi di program Si Paling Kepo. Kepo dong. Iya. Kali ini bersama saya Ahmad, dan juga saya tidak sendiri karena ditemani oleh Ustadz Ilham selaku sang pencerah kita semua. Assalamualaikum Ustadz Ilham. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Baik. Baik. Kabarnya baik. Ya. Di sini kami akan sedikit mengobrol soal micet. Ya. Bahwa di micet itu ada apa sih, ngapain aja sih, alangkah lebih baiknya saat menggunakan aplikasi micet itu seperti apa dan lain sebagainya. Ya Ustadz, sedikit prolog ya. Ya. Dan mungkin VCS dan lain sebagainya begitu. Nah, menurut pendapat Ustadz, gimana sih, bagaimana mengaplikasikan micet itu agar baik dan benar? Ya, yang pertama kita harus tahu dulu bahwa fungsi micet itu bukan untuk sesuatu yang lain, bukan untuk jual diri dalam tanda kutip, bukan untuk membeli orang lain dalam tanda kutip dan lain sebagainya, tetapi untuk sarana kita untuk lebih mudah berkomunikasi, ya kan. Cuman bagaimana dengan misalkan orang-orang yang ingin dalam tanda kutip bertransaksi di dalam aplikasi micet itu? Iya. Ya, baik di micet, di WA, di yang lain-lain dan sebagainya. Kalau untuk tujuannya bertransaksi dalam hal-hal prostitusi dan lain sebagainya, tetap saja dilarang. Tidak boleh di dalam Islam, bahkan secara tegas bahwa perbuatan zina, perbuatan dan sebagainya itu tuh sesuatu yang tidak boleh. Mau di micet, mau di Twitter, mau di yang lain sebagainya itu tetap saja tidak boleh begitu. Berarti di seluruh aplikasi itu tidak boleh melakukan transaksi yang Ya. dalam tanda kutip Ya. seperti itu. Iya, betul. Karena kalau kita berselancar di WeChat, micet, ya orang di micet mau ngapain sih selain untuk yang berlendir-lendir ya? Ya betul. Yang berlendir-lendir ya. Betul sekali Ustadz. Iya, makanya jadikan micet itu kalau ada ya, misalkan itu kan kalau di micet ada tiba-tiba pesan masuk. Iya. Pijat misalkan 100.000 dan sebagainya, cobalah misalkan jualan Al-Quran, misalkan Al-Quran 100.000 atau Betul. bagaimana, atau misalkan penggalangan dana, daripada masuk ke penggalangan dana yang itu kan Ya, yang... kita tidak bagus lah. Iya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan micet itu dengan sesuatu yang lebih ma'ruf lagi. Lebih bermanfaat. Iya. Betul. Cuman pertanyaan saya buat Anda, apakah itu akan ramai? Kenapa jadi saya yang ditanya ini? Nah itu. Mungkin lanjut saja Ustadz. Ya. Nah, di aplikasi micet kan banyak lah yang melakukan seperti itu. Ya. Ya. Bagaimana jika kita menggunakan aplikasi micet tapi digunakan untuk ta'aruf, untuk mencari pasangan? Ya, saya lagi membayangkan ta'aruf yang seperti apa yang terjadi di Ya, micet. betul. Tapi memang begini, pada prinsipnya kita tidak menyalahkan aplikasi micetnya dan Iya. sebagainya, tapi kita yang kita bisa komentarin itu adalah para penggunanya. Jadi micetnya itu sebenarnya tidak salah, tetapi yang mungkin agak keliru itu dari para penggunanya yang menyelewengkan. Kalau misalkan tadi untuk jual diri, transaksi, prostitusi dan sebagainya itu memang tidak boleh. Tetapi kalau untuk dalam rangka ta'aruf, memang itu diperbolehkan atau dipersilahkan. Karena kan salah satu cara untuk kita mengenali pasangan kita ya memang dari chattingan. Iya. Chattingan itu bisa dari platform media sosial apa saja, tetapi
kalau misalkan dari konteksnya itu adalah micet, ya mungkin tidak masalah untuk misalkan lebih mengenal pasangan kita, untuk lebih tahu apa hobi dia, apa yang menjadi kebiasaan dia, apa yang menjadi area sensitif bagi dia dan lain sebagainya. Itu memang tidak mengapa begitu. Oh, berarti untuk kalian yang mendownload aplikasi micet dan untuk bertaaruf, mantap. Terus gunakan aplikasi itu untuk bertaaruf. Jangan hal lain yang berlendir itu. Iya, yang Jangan. No, big Jangan. no seperti itu. Lalu saya ingin bertanya kepada Ustadz itu bagaimana sih langkah ta'aruf Ustadz dengan istri Ustadz itu gimana biar bisa menjadi pembelajaran bagi saya dan juga teman-teman Mina gitu. Ya kita harus posisikan dulu bahwa apakah pacaran itu sama dengan ta'aruf ya mungkin. Nah kalau kita membaca di fatwa-fatwa ulama bahwa mereka menyamakan pacaran itu memang dengan ta'aruf. Jadi pacaran itu ya memang ta'aruf. Ta'aruf itu kan cara mengenali pasangan kita lebih jauh agar nanti pas di bahtera rumah tangga itu tidak terjadi cekcok atau tidak saling pahaman dan sebagainya. Nah, bagaimana prosesi ta'aruf itu? Ya sebenarnya tidak ada aturan baku, yang ada itu batasan-batasannya. Misalkan ya kalau pacaran tidak perlulah untuk mojok di kosan di bioskop tidak perlu. Yang bisa kita lakukan ya datangi orang tuanya, jelaskan maksud dan tujuan dengan cara-cara yang baik. Jangan mojok di kamar dia misalkan. Jangan juga si perempuannya misalkan mancing di rumah sepi misalkan, kayak gitu tidak boleh. Subhanallah. Iya, mungkin Anda pernah dapat kabar gimana? Ya kalau gitu saya mending kita hafalan ayat aja. Nah, iya. Kita VN ayat, sambung ayat atau Iya. apa ya, lebih baik seperti itu memang. Seperti itu, VN Daripada- misalkan setoran hafalan ya setoran kan. hafalan. Iya, ngapalin ini apa kepribadian Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah, lalu ngapalin itu apa? Sanak saudara Nabi mungkin iya itu lebih bagus. lebih bagus. Ada hal-hal yang lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan dibanding misalkan ngajak sesuatu yang tidak. Betul sekali. Jadi cara berkenalan itu bukan hanya lewat sesuatu yang berlendir itu Iya. tadi ya kan. Iya, betul. Iya, berkenalan itu ya tanya hobi dia, Iya. kesukaan dia dan lain sebagainya. Tidak perlu untuk berkholwat. Itunya Itu. tuh saat menikah saja. Ah, Iya. betul. Ini itu adalah hadiah lah. Karena menikah itu kan menurut saya berat itu. Betul. Tanggungannya berat, makanya hal-hal seperti itu tuh buat setelah menikah saja. Ya. Hadiah setelah kamu bisa berjuang menghalalkan dia. Iya. Iya. Memang luar Seperti biasa itu. ya. Jadi inti dari pembicaraan kita itu adalah bahwa silahkan menggunakan aplikasi apa saja. Tapi dalam tanda kutip gunakan aplikasi tersebut untuk kebaikan dan menjauhi dari kemunkaran. Seperti itu. Betul Ustadz? Betul sekali. Betul sekali. Ya mungkin cukup sekian dari obrolan kita pada hari ini. Bagi sahabat Mina yang mau bertanya atau hal-hal sebagainya, silahkan bisa diutarakan di kolom komentar. Nanti akan kita tampung dan akan kita proses untuk di konten setelahnya. Seperti itu dari saya dan juga Ustadz Ilham. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.